Jenazah atau potongan tubuh korbannya ditemukan di sekitaran daerah Kingsbury Run. Itulah mengapa kasus ini disebut-sebut sebagai kasus mutilasi sadis yang tidak terungkap sepanjang sejarah Amerika. Warga Cleveland pun menamai sang pembunuh sebagai The Cleveland Murder, atau juga dikenal sebagai Mad Butchers of Kingsbury Run. Hai Sobat Misteri Dunia, selamat datang kembali di Mystery Stories. Di tahun 1930-an, Cleveland, Ohio, negara bagian Amerika Serikat ini diguncang kasus mutilasi sadis terhadap 12 korban, yang mana pelakunya hingga kini tidak diketahui siapa. Yap, alias tidak terungkap. Jenazah atau potongan tubuh korbannya ditemukan di sekitaran daerah Kingsbury Run. Itulah mengapa kasus ini disebut-sebut sebagai kasus mutilasi sadis yang tidak terungkap sepanjang sejarah Amerika. Warga Cleveland pun menamai sang pembunuh sebagai The Cleveland Murder, atau juga dikenal sebagai Mad Butchers of Kingsbury Run. Sepanjang penanganan kasus ini, tidak ada bukti kuat yang dapat menjerat sang pelaku. So, bagaimana kebrutalan sang penjagal yang satu ini? Mari kita lihat. Let's go! Jumlah resmi pembunuhan yang dikaitkan dengan Cleveland Torso Murder ini adalah 12. Meskipun penelitian terbaru menunjukkan kemungkinan ada sebanyak 20 korban. Ke-12 korban yang diketahui tewas di antara tahun 1935 dan tahun 1938. Beberapa penyelidik, termasuk detektif dari Cleveland yaitu Peter Merylo, percaya bahwa kemungkinan lebih dari 13 korban berasal dari daerah Cleveland, Youngstown, dan Pittsburgh antara tahun 1920-an dan tahun 1950-an. Dua kandidat kuat untuk ditambahkan ke daftar awal mereka yang tewas adalah korban tak dikenali yang dijuluki The Lady of the Lake yang ditemukan pada 5 September tahun 1934 dan Robert Robertson yang ditemukan pada tanggal 22 Juli tahun 1950. Dilihat dari beberapa identitas korban yang berhasil diidentifikasi, tampaknya korban berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Karena pada masa itu, daerah Kingsbury Run dikenal sebagai kawasan yang ditempati warga yang kurang mampu. Itulah kenapa kuat dugaan bahwa para korban ini berasal dari kalangan ekonomi yang sulit. Selain daerah Kingsbury Run, beberapa korban juga berasal dari daerah The Roaring Third, yang merupakan daerah komersial yang dikenal dengan bar, perjudian, dan tempat hiburan lainnya. Yang menjadi ciri khas lain dari pembunuhan ini adalah kepala seluruh korbannya dipenggal dan terkadang kepalanya tak pernah ditemukan. Inilah yang menyebabkan banyaknya korban tidak bisa diidentifikasi. Dan bersiaplah, saya akan mengajak kamu untuk melihat rentan waktu dan siapa saja korban-korban dari pembunuh berantai yang satu ini. Let's go! The Lady of the Lake disebut juga sebagai Victim Zero yang ditemukan pada tanggal 5 September tahun 1935. Meskipun secara resmi tak pernah termasuk dalam daftar pembunuhan torso ini, beberapa investigator menyebutkannya sebagai korban pertama Cleveland Torso Killer. Mayat wanita yang tak dikenal ini diperkirakan berusia sekitar 33-37 tahun. Dia ditemukan di pesisir pantai Euclid. Hanya torso bagian bawah dan kaki bagian atas yang ditemukan, dan hingga kini masih tidak teridentifikasi. Lalu pada tanggal 23 September tahun 1935, mayat Edward Andersey dan seorang pria yang tidak dikenali ditemukan di Jacks Hill area of Kingsbury Run. Keduanya dimutilasi dan dikebiri. Kepala kedua korban ditemukan. Andersey merupakan langganan di area Roaring Third, dan diperkirakan Edward Andersey ini tewas 2 atau 3 hari sebelum ditemukan. Dan ditemukan pula luka bakar di pergelangan tangannya. Sementara itu, korban lain yang ditemukan diberi nama sebagai John Doe 1. Pria yang berusia sekitar 40 tahun ini diduga tewas 7-10 hari sebelum ditemukan. Pada kulitnya ditemukan jejak-jejak bahan kimia yang menyebabkan kulitnya menjadi kemerahan. Pada tanggal 26 Januari tahun 1936, ditemukan pula korban yang kemudian diidentifikasi sebagai Florence Polillo. Dia ditemukan di pusat kota Cleveland. Tubuhnya dimutilasi dan dibungkus dengan koran, serta diletakkan di dalam sebuah ember, dan diperkirakan waktu kematiannya diprediksi 2-3 hari sebelum ditemukan. Polillo kemudian diidentifikasi sebagai seorang PSK, pelayan, dan barmaid yang tinggal di Roaring Third. Pada tanggal 5 Juni tahun 1936, kepala korban pria tak teridentifikasi ditemukan dibungkus di sebuah celana di area Kingsbury Run.
Sisa tubuhnya ditemukan di depan bangunan Nickel Splat Railroad Police. Lalu pada tanggal 22 Juli tahun 1936, mayat seorang pria 40 tahun tak teridentifikasi ditemukan di area hutan dekat Clinton Road. Dan dari darah yang ditemukan di lokasi, mengindikasi bahwa korban dibunuh di lokasi. Pada tanggal 10 September tahun 1936, mayat pria tak teridentifikasi ditemukan kembali di area Kingsbury Run. Penyebab kematiannya adalah dipenggal. Diduga bahwa korban dipenggal dengan sekali tebas. Di sini terlihat bahwa pelaku mempunyai pengalaman dan pengetahuan medis mengenai anatomi tubuh manusia. Hingga titik ini, polisi masih belum memiliki tersangka, yang tentunya makin menekan para pihak berwajib untuk segera mengusut kasus ini. Detektif Peter Merlo dan Detektif Martin Zaleski sudah mewawancarai lebih dari 1.500 orang dan masih menemui jalan buntu. Pada tanggal 23 Februari tahun 1937, ditemukan bagian dari mayat wanita tak teridentifikasi berusia 20 tahunan. Mayat tersebut ditemukan di pantai Auckland di pesisir Danau Erie. Lalu pada tanggal 6 Juni tahun 1936, mayat wanita berkulit hitam ditemukan kembali di bawah jembatan Lawrence Carnage. Mayat ini diyakini sebagai Rose Wallace. Dia ditemukan sudah menjadi tulang belulang dan usia mayatnya diperkirakan telah mencapai 1 tahun. Pada tanggal 6 Juli tahun 1936, mayat pria tak teridentifikasi lagi-lagi ditemukan mengambang di sungai Cuyahoga. Jantung dan organ-organ dalam tubuhnya yang penting tampaknya telah diambil. Lalu pada tanggal 8 April tahun 1938, kaki wanita tak teridentifikasi ditemukan di sungai Cuyahoga. Hingga pencarian di bulan Mei, mereka menemukan paha, torso, dan kaki kirinya di sungai Cuyahoga. Dan ditemukan juga jejak obat-obatan di tubuhnya. Mungkin ini menjelaskan kenapa pelaku bisa menebas dengan tenang, karena bisa jadi pelaku membius para korbannya terlebih dahulu agar tidak bergerak. Setelah korban terakhir, Elliot Ness ditugaskan untuk mengusut kasus ini. Elliot Ness sendiri merupakan seorang penegak hukum ternama yang mengusut tuntas tempat pembuatan bir Al Capone, polisi yang korupsi, dan banyak kasus ternama lainnya. Kalau dia tidak bisa mengusut tuntas kasus ini justru akan mencemari catatan sempurnanya. Namun tidak sampai di situ, pelaku masih bertindak untuk terakhir kalinya. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1938, bagian ini adalah sebuah tantangan di mana 2 korban terakhir ditemukan bersamaan di bawah lampu taman di depan jendela kantor Elliot Ness. Tindakan pelaku ini tentunya mencemari reputasi baik Elliot Ness dengan seolah-olah menghina ketidakmampuan Elliot Ness dalam menemukan pelaku, atau tepatnya, dia tidak dapat memecahkan siapa pelaku dari kasus-kasus ini. Elliot Ness tentunya merasa terhina. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1938, dia membawa 35 detektif dan ofisir polisi untuk menggeledah Kingsbury Run. Mereka berhasil mengumpulkan 63 orang di lapangan dan menggeledah gubuk-gubuk untuk mencari tanda-tanda pelaku. Namun kemudian Elliot Ness memerintahkan polisi untuk membakar gubuk dan rumah di Kingsbury Run. Langkah Elliot Ness ini bertujuan untuk melindungi para penduduk Kingsbury Run dan mengurangi potensi korban. Dan entah apakah hal ini berhasil, pembunuhan berantai itu akhirnya berhenti dan tidak ada lagi korban yang ditemukan. Tapi, siapa sebenarnya dalang di balik kasus mutilasi sadis ini? Tentunya dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib ini, di sana mereka menemukan beberapa tersangka dengan dugaan terkuat sebagai pembunuh berantai ini. Siapa sajakah para terdakwa tersebut? Mari kita lihat. Let's go. Yang pertama, Frank Dolezal yang berusia 52 tahun. Pada Juli tahun 1939, Frank Dolezal ditangkap atas tuduhan pembunuhan korban ketiga Florence Polillo. Dolezal diketahui sempat tinggal bersama dengan Polillo. Dolezal juga diketahui kenal dengan Edward Anderson dan Rose Wallace. Dolezal mengakui telah membunuh Polillo, namun kemudian menyatakan bahwa dia dipukuli selama menjadi tahanan sheriff. Bahkan dia mengalami cedera dan 6 tulang rusuk yang patah. Hal ini menjadikan pengakuan Dolezal ini makin mencurigakan, karena pengakuan nampaknya seperti dilatih dan di-briefing. Pengakuannya merupakan campuran dari bukti-bukti yang ada dengan racun yang tidak jelas. Namun kemudian ia tetap ditahan karena pengakuannya tersebut. 1 bulan kemudian pada Agustus tahun 1939, Dolezal ditemukan gantung diri di dalam selnya. Namun yang mencurigakan adalah dia menggantungkan diri pada sebuah kait setinggi 5 kaki 7 inci atau sekitar 170 cm di atas tanah.
Sementara Dolezal memiliki tinggi 5 kaki 8 inci atau sekitar 172 cm. Bagaimana caranya? Dia bisa menggantungkan diri di tempat yang lebih pendek dari dirinya. Tapi runtutan peristiwa yang terjadi tentunya mencurigakan. Dan pada akhirnya tidak ada yang percaya bahwa Frank Dolezal adalah The Cleveland Torso Murder ini. Tersangka terakhir yang akan kita bahas adalah tersangka yang difavoritkan banyak orang sebagai pembunuhnya karena dugaan terhadap dirinya begitu kuat. Siapakah dia? Yang kedua, Dr. Francis A. Sweeney. Tersangka terakhir dan yang paling dicurigai adalah Dr. Francis A. Sweeney. Dia cocok dengan profil tersangka. Ia adalah seorang dokter yang memiliki pengetahuan medis dan pengalaman untuk melakukan rangkaian pembunuhan tersebut. Sweeney juga memiliki riwayat alkoholik. Dia sering memukuli anak laki-lakinya, dan dia juga sering menghilang tanpa sebab yang jelas. Berdasarkan rentan waktu 2 korban terakhir yang ditemukan, Sweeney masuk dan dirawat di institusi kesehatan mental, di mana kemudian pembantaian ini berhenti. Di sana pada tahun 1556, Sweeney didiagnosa menderita skizofrenia. Sweeney juga dilaporkan ternyata adalah tersangka rahasia Elliot Ness. Elliot Ness secara diam-diam membawa Sweeney ke hotel Cleveland yang lama, dan di sana Ness menahan Sweeney selama 10-14 hari. Pada saat itu, Leonard Killer, penemu dari mesin poligraf modern, melakukan tes kebohongan pada Sweeney. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Sweeney berbohong. Bahkan saat tes itu diulang kembali. Meskipun hasil tes kebohongan itu sudah terbukti, Elliot Ness masih merahasiakan Sweeney sebagai tersangka. Elliot Ness harus berhati-hati karena Sweeney merupakan sepupu dari anggota Kongres yang bernama Martin L. Sweeney. Mungkin karena alasan itu juga dan pertentangan dengan peraturan mengenai hak warga sipil membuat Elliot Ness terpaksa melepaskan Sweeney. Ditambah lagi, tidak ada bukti-bukti kuat yang dapat menahan dan menjerat Sweeney. Dan hingga saat ini, kasus ini masih menjadi misteri karena tidak ada bukti kuat yang dapat menjerat pelaku. Namun pada awal tahun 2000-an, muncul teori baru yang mengatakan bahwa George Hill Hodel, salah satu terdakwa dengan dugaan terkuat sebagai pelaku mutilasi terkenal yaitu kasus The Black Dahlia, adalah The Cleveland Torso Murder ini. Dia dicurigai karena juga merupakan seorang dokter dan memiliki ilmu anatomi tubuh yang sangat baik. Kasus Black Dahlia sendiri bisa kamu lihat di video kita sebelumnya ya. Dan inilah dia kasus misteri pembunuhan berantai terkejam yang tidak terungkap sampai sekarang, The Cleveland Torso Murder. So, terima kasih buat kamu yang telah menonton video ini sampai habis. Hey, bila kamu suka dengan video ini, kasih like-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan juga nyalain notifikasinya agar kamu mendapatkan notifikasi saat aku upload video terbaru. Saya Krisna Rams undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. See you on next video guys. Bye-bye.